Bayangkan sebuah panggung besar. Lampu sorot menyinari wajah seorang anak kecil yang baru saja menerima nilai ulangan matematika. Nilainya jelek. Ia memandang kertas itu, lalu menunduk. Ada dua kemungkinan reaksi yang bisa muncul dalam dirinya. Yang pertama, ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku memang bodoh. Matematika bukan bakatku. Tidak ada gunanya mencoba." Yang kedua, ia menarik napas dalam, lalu berkata, "Oke, aku gagal kali ini. Tapi mungkin ada cara lain untuk belajar. Aku bisa mencobanya lagi." Dua kalimat sederhana, dua arah kehidupan yang sangat berbeda. Dan disinilah inti dari The Psychology of Success yang digagas oleh Carol Dweck, Mindset. Bayangkan otak kita seperti sebuah taman. Ada yang menganggap taman itu statis. Kalau tanahnya tandus, ya akan tandus selamanya. Kalau bunganya hanya tumbuh satu jenis, maka tidak mungkin ada bunga lain. Inilah cara pandang fixed mindset. Tapi ada juga yang melihat taman itu sebagai sesuatu yang bisa dirawat. Dengan menambahkan pupuk, menyiram dengan air, membersihkan gulma, dan memberi cahaya, bahkan tanah yang tandus sekalipun bisa menumbuhkan bunga yang indah. Inilah growth mindset. 1. Fixed mindset. Hidup dalam batasan. Orang dengan fixed mindset percaya bahwa kualitas diri mereka adalah sesuatu yang sudah ditentukan sejak lahir. Kalau mereka merasa pintar, mereka akan mati-matian mempertahankan label itu. Kalau mereka merasa bodoh, mereka akan menghindari tantangan agar kelemahan itu tidak terlihat. Misalnya, seorang murid yang selalu dipuji, pintar, sejak kecil. Di awal, ia bangga, tetapi ketika suatu saat ia gagal di ujian, dunia seakan runtuh. Ia merasa reputasi pintarnya hancur. Maka, untuk melindungi egonya, ia memilih untuk tidak mencoba lagi. Fixed mindset seringkali membuat seseorang terjebak dalam zona nyaman. Mereka lebih suka terlihat baik-baik saja daripada mengambil risiko untuk bertumbuh. 2. Growth mindset, melihat potensi yang bisa berkembang. Sebaliknya, orang dengan growth mindset percaya bahwa kemampuan adalah sesuatu yang bisa dipelajari dan ditingkatkan. Mereka sadar bahwa kegagalan hanyalah bagian dari proses belajar, sama seperti jatuh ketika belajar bersepeda. Anak kecil yang belajar berjalan tidak pernah menyerah hanya karena jatuh berkali-kali. Ia jatuh, menangis, lalu bangkit lagi. Tanpa sadar, anak-anak adalah makhluk dengan growth mindset yang paling murni. Mereka bereksperimen, mencoba, gagal, lalu mencoba lagi. Sayangnya, seiring bertambahnya usia, lingkungan kita sering menanamkan fixed mindset. Kamu pintar, kamu bodoh, kamu berbakat, kamu tidak berbakat. Dan perlahan-lahan, kita mulai percaya pada label itu. Kisah nyata, Michael Jordan. Mari kita lihat kisah Michael Jordan. Sebelum menjadi legenda basket dunia, Jordan pernah ditolak dari tim basket sekolah menengahnya. Pelatihnya berkata, ia tidak cukup tinggi, tidak cukup bagus. Kalau Jordan punya fixed mindset, mungkin ia akan berhenti di situ. Ia akan berkata, mungkin aku memang tidak ditakdirkan jadi pemain basket. Tapi Jordan memilih growth mindset. Ia menggunakan penolakan itu sebagai bahan bakar. Ia berlatih lebih keras daripada siapapun. Ia tidak hanya memperbaiki kemampuan fisiknya, tapi juga mentalnya. Dan hasilnya, dunia mengenalnya sebagai salah satu atlet terbesar sepanjang sejarah. Kisah lain, J.K. Rowling. Penulis Harry Potter, J.K. Rowling, pernah ditolak lebih dari 12 penerbit. Setiap kali naskahnya ditolak, ia bisa saja berkata, mungkin aku memang tidak punya bakat menulis. Tapi ia terus mencoba, ia memperbaiki naskahnya, ia bertahan dengan keyakinan bahwa tulisannya punya nilai. Akhirnya, Harry Potter bukan hanya diterbitkan, tapi menjadi fenomena global, menjual lebih dari 500 juta kopi di seluruh dunia. Jika Rowling punya fixed mindset, mungkin dunia tidak akan pernah mengenal Hogwarts. Mindset membentuk cara kita hidup. Menariknya, mindset tidak hanya berpengaruh pada sekolah atau pekerjaan. Ia membentuk seluruh cara kita hidup. Dalam cinta, fixed mindset, kalau pasangan kita tidak cocok sejak awal, berarti hubungan ini gagal. Growth mindset, hubungan bisa berkembang dengan komunikasi dan usaha bersama. Dalam pekerjaan, fixed mindset,
Kalau aku gagal presentasi sekali, berarti aku memang tidak bisa public speaking. Growth mindset, aku bisa belajar presentasi lebih baik dengan latihan dan pengalaman. Dalam bisnis, fixed mindset, bisnisku bangkrut, berarti aku bukan pengusaha yang baik. Growth mindset, bisnisku gagal, tapi aku bisa belajar apa yang salah dan memulai lagi. Dweck ingin kita menyadari bahwa mindset bukan sekadar pola pikir, tapi sebuah fondasi yang membentuk reaksi kita terhadap kehidupan. Mindset menentukan, apakah kita menyerah atau terus maju. Apakah kita menghindar dari tantangan atau menghadapinya. Apakah kita takut gagal atau menjadikan kegagalan sebagai guru? Dan yang lebih penting, mindset bukanlah sesuatu yang permanen. Kita bisa memilih untuk mengubahnya. Jadi, pertanyaan penting untuk diri kita adalah, apakah selama ini kita hidup dengan fixed mindset atau growth mindset? Dan jika jawabannya fixed mindset, beranikah kita membuka diri untuk berubah? Sebuah kisah, Thomas Edison dan 1000 kegagalan. Mari kita masuk ke sebuah cerita. Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu. Kita semua mengenalnya sebagai jenius besar. Tapi sedikit yang tahu bahwa sebelum menemukan bola lampu yang sempurna, ia gagal lebih dari 1000 kali. Bayangkan jika Edison memiliki fixed mindset. Mungkin ia akan berhenti di percobaan ke-10 atau ke-20, sambil berkata, mungkin aku memang tidak ditakdirkan jadi penemu. Tapi Edison justru berkata, aku tidak gagal 1000 kali. Aku hanya menemukan 1000 cara yang tidak berhasil. Inilah growth mindset yang nyata. Sebuah cara pandang yang melihat kegagalan sebagai batu loncatan, bukan tembok penghalang. Sekarang, mari kita berhenti sejenak. Bayangkan dirimu dalam situasi yang benar-benar nyata. Kamu baru saja menerima kabar buruk. Ujian yang sudah kamu persiapkan dengan sepenuh tenaga, ternyata hasilnya jauh di bawah harapan. Bisnis kecil yang kamu bangun dengan penuh semangat harus tutup lebih cepat karena kerugian. Seseorang yang kamu cintai ternyata menolak perasaanmu atau memilih pergi. Saat-saat seperti itu, suara apa yang muncul pertama kali di dalam kepalamu? Suara fixed mindset. Apakah itu suara yang berat, tajam, dan penuh vonis? Suara yang berkata, aku memang tidak cukup pintar. Orang lain selalu lebih baik dariku. Aku memang tidak cocok jadi pengusaha. Aku tidak punya bakat bisnis. Aku tidak pantas dicintai. Aku akan selalu gagal dalam hubungan. Suara ini terdengar meyakinkan, seolah-olah ia sedang membacakan vonis akhir tentang hidupmu. Inilah suara dari fixed mindset. Ia menjadikan satu kegagalan sebagai bukti permanen bahwa dirimu tidak cukup. Dan semakin sering kita mendengarnya, semakin kita percaya. Suara growth mindset. Namun, ada pula suara lain. Lebih lembut, tapi penuh kekuatan. Suara itu berkata, oke, aku gagal kali ini. Tapi kegagalan ini memberiku petunjuk. Apa yang perlu aku perbaiki? Bisnis ini jatuh, tapi aku bisa belajar strategi baru. Mungkin inilah pelajaran mahal yang harus aku bayar untuk masa depan yang lebih besar. Ia menolak aku, iya. Tapi itu bukan berarti aku tidak layak dicintai. Itu hanya berarti aku harus bertemu orang yang lebih tepat. Inilah suara growth mindset. Ia tidak menutup jalan, justru membuka pintu ke arah yang baru. Ia mengubah rasa sakit menjadi bahan bakar. Kalau kita jujur pada diri sendiri, seringkali kita tahu pola apa yang kita pilih. Ada orang yang setiap kali gagal, mereka menghindar, mencari alasan, atau menyalahkan keadaan. Ada juga orang yang setiap kali gagal, mereka mencari cara lain, memperbaiki langkah, lalu mencoba lagi. Dan perbedaan itu bukan soal kecerdasan, bukan soal bakat, bahkan bukan soal keberuntungan. Perbedaan itu lahir dari satu hal, mindset. Pertanyaan untuk penonton. Coba tanyakan pada dirimu, saat aku gagal terakhir kali, apa yang aku katakan pada diriku sendiri? Apakah aku memberi label permanen pada diriku, aku memang tidak bisa, atau aku memberi diriku kesempatan untuk belajar? Apakah aku menutup pintu masa depan, atau membuka jendela baru untuk melihat kemungkinan lain? Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini bisa menjadi cermin. Karena sesungguhnya, cara kita berbicara pada diri sendiri adalah peta jalan masa depan kita. Kabar baik, mindset bisa diubah. Dan inilah kabar yang sering kita lupakan, mindset bukanlah hukuman seumur hidup. Ia bukan cap permanen yang melekat sejak lahir. Mindset adalah kebiasaan berpikir. Dan seperti kebiasaan lain, ia bisa dilatih, dibentuk, bahkan diubah.
Setiap kali kita gagal lalu memilih untuk berkata, "Aku akan mencoba lagi," kita sedang melatih growth mindset. Setiap kali kita jatuh lalu memilih untuk bangkit, kita sedang memperkuat otot mental kita. Mungkin tidak instan, tapi perlahan-lahan, mindset kita bisa berubah. Carol Dweck pernah melakukan sebuah penelitian sederhana, tapi hasilnya membuka mata dunia. Ia mengundang sejumlah murid sekolah dasar untuk mengikuti tes. Setelah tes selesai, ia membagi mereka menjadi 2 kelompok dan memberikan pujian dengan cara yang berbeda. Kelompok pertama mendapat kalimat, "Kamu pintar sekali." Kelompok kedua mendapat kalimat, "Kamu bekerja keras sekali." Hanya beberapa kata yang berbeda, tetapi dampaknya luar biasa. Reaksi setelah pujian. Setelah dipuji, para murid diberikan pilihan. Mereka boleh mencoba soal yang lebih sulit, atau tetap mengerjakan soal mudah. Apa yang terjadi? Murid yang dipuji, pintar, justru lebih memilih soal mudah. Mereka takut kalau mencoba soal sulit lalu gagal, orang lain akan berpikir bahwa mereka sebenarnya tidak sepintar yang dikira. Murid yang dipuji, usaha, justru berani mengambil soal sulit. Mereka merasa tertantang. Mereka berpikir, kalau aku berusaha lebih keras, aku bisa menemukan jawabannya. Hanya beda pujian, tapi arah hidup bisa berbeda. Pujian yang membentuk identitas. Pujian seperti, "Kamu pintar," terdengar positif. Tapi tanpa disadari, ia membentuk identitas yang rapuh. Anak-anak akan menilai harga diri mereka berdasarkan label, "pintar," itu. Jika suatu saat mereka gagal, seluruh identitas itu runtuh. Sebaliknya, pujian seperti, "Kamu bekerja keras," menanamkan keyakinan bahwa usaha adalah sesuatu yang bernilai. Identitas mereka tidak bergantung pada hasil semata, tapi pada proses. Sehingga ketika gagal, mereka tidak merasa identitasnya hancur. Mereka hanya merasa perlu mencoba cara lain. Ilustrasi nyata. Bayangkan 2 anak, sebut saja Andi dan Budi. Andi selalu mendapat pujian, "Wah, kamu pintar sekali." Saat ia naik kelas dan menghadapi pelajaran yang lebih sulit, tiba-tiba nilainya menurun. Andi panik. Ia merasa mungkin dirinya tidak pintar lagi. Ia malu bertanya ke guru, takut terlihat bodoh. Perlahan-lahan, ia kehilangan motivasi. Budi sering mendapat pujian, "Kamu rajin sekali belajar." Saat ia menemui soal sulit, ia berpikir, "Oke, mungkin aku butuh waktu lebih lama. Aku akan belajar lebih keras." Ia tidak malu mencoba lagi, tidak takut gagal, karena ia tahu bahwa kerja keraslah yang dihargai. Dalam jangka panjang, Budi akan tumbuh dengan growth mindset, sementara Andi bisa terjebak dalam fixed mindset. Dampak jangka panjang. Eksperimen ini tidak berhenti di ruang kelas. Dweck menemukan bahwa cara kita memberi pujian, dan cara kita menerima pujian, akan membentuk cara kita menghadapi dunia. Di sekolah, anak dengan fixed mindset akan memilih mata pelajaran yang ia rasa mudah, agar terlihat pintar. Anak dengan growth mindset berani mencoba hal baru, meskipun sulit. Di pekerjaan, karyawan dengan fixed mindset lebih sibuk menjaga reputasi, takut salah, dan menghindari tantangan. Karyawan dengan growth mindset lebih terbuka pada kritik, lebih cepat belajar keterampilan baru. Dalam hidup, fixed mindset membuat seseorang cepat menyerah saat menghadapi hambatan besar. Growth mindset membuat seseorang melihat hambatan sebagai tantangan yang bisa ditembus. Analogi ilmiah, otak manusia sebenarnya bekerja layaknya otot. Semakin sering digunakan untuk belajar hal baru, semakin kuat koneksi sarafnya. Inilah yang disebut neuroplasticity. Ketika anak dipuji karena usaha, ia cenderung berani mencoba lagi dan lagi. Setiap kali mencoba, otaknya membuat jalur saraf baru. Tapi ketika anak dipuji hanya karena pintar, ia takut mencoba. Jalur sarafnya tidak berkembang, stagnan. Jadi, perbedaan mindset itu bukan hanya soal psikologi, tetapi juga soal bagaimana otak berkembang secara fisik. Refleksi untuk penonton. Sekarang, mari kita bertanya pada diri sendiri. Bagaimana cara orang tua atau guru dulu memuji kita? Apakah mereka lebih sering berkata, "Kamu pintar," atau "Kamu rajin"? Bagaimana pengaruhnya pada diri kita sekarang? Apakah kita cenderung takut gagal, atau kita berani mencoba meskipun kemungkinan gagal besar? Dan yang lebih penting, bagaimana cara kita berbicara pada diri kita sendiri hari ini? Karena, seperti anak-anak dalam penelitian itu, kita juga masih bisa memilih mindset kita, kapan saja. Mindset bukanlah teori abstrak yang hanya hidup di buku psikologi.
Mindset hadir di ruang kerja, di rumah, di meja makan, bahkan di dalam pikiran kita ketika kita sendirian di kamar. Ia adalah lensa yang kita gunakan untuk melihat dunia. Mari kita turunkan konsep fixed dan growth mindset ke dalam berbagai situasi nyata dalam kehidupan kita. Dalam dunia pekerjaan, bayangkan seorang karyawan bernama Rina. Ia baru dipromosikan menjadi manajer tim kecil di kantornya. Salah satu tugasnya adalah memimpin presentasi di depan klien besar. Jika Rina memiliki fixed mindset, ia mungkin berkata pada dirinya sendiri, "Aku memang tidak berbakat bicara di depan orang banyak. Kalau aku dipaksa presentasi, pasti hasilnya buruk. Lebih baik aku serahkan saja pada orang lain." Maka, ia mundur. Ia melewatkan kesempatan emas untuk berkembang. Ia tetap aman, tapi tidak bertumbuh. Jika Rina memiliki growth mindset, ia akan berkata, "Aku memang gugup saat presentasi. Tapi itu bukan berarti aku tidak bisa belajar. Aku bisa ikut pelatihan public speaking. Aku bisa berlatih di depan cermin. Aku bisa meminta masukan dari teman." Maka, meski gugup, ia mencoba. Ia mungkin terbata-bata di awal, tapi setiap presentasi berikutnya ia semakin baik. Visualisasi dokumenter, kamera menyorot dua versi Rina. Versi pertama menutup laptop dengan wajah lesu, menolak tantangan. Versi kedua berlatih presentasi berulang kali di rumah, menulis catatan, mencoba lagi meski salah. Latar musik kontras, nada sendu vs nada optimis. Dalam hubungan, cinta pun tak lepas dari mindset. Bayangkan dua orang yang baru menikah. Dalam tahun pertama, mereka menghadapi banyak perbedaan kecil, selera makan, cara mengatur keuangan, bahkan kebiasaan tidur. Fixed mindset akan membuat salah satu berkata, "Sepertinya kita memang tidak cocok. Kalau dari awal sudah sulit, berarti selamanya akan sulit." Mereka meyakini kecocokan itu bawaan lahir. Kalau tidak ada, maka selesai sudah. Growth mindset membuat pasangan itu berkata, "Perbedaan ini wajar. Kita hanya perlu belajar cara berkomunikasi lebih baik, belajar memberi dan menerima." Cinta bukan soal cocok dari awal, tapi soal bagaimana kita bertumbuh bersama. Kisah nyata, banyak pasangan yang bertahan puluhan tahun bukan karena mereka cocok sejak awal, melainkan karena mereka terus belajar beradaptasi. Mereka menjadikan konflik kecil sebagai ruang belajar, bukan alasan berpisah. Dalam impian pribadi, impian adalah area paling jelas di mana mindset bekerja. Bayangkan seorang pemuda bernama Dimas yang ingin membangun bisnis kuliner kecil. Ia membuka warung makan sederhana. Tetapi setelah beberapa bulan, penjualan sepi. Dengan fixed mindset, Dimas berkata, "Ternyata aku tidak berbakat jadi pengusaha. Mungkin ini memang bukan jalanku." Ia menutup usahanya dan berhenti mencoba lagi. Dengan growth mindset, Dimas berkata, "Bisnis ini gagal, iya. Tapi mungkin aku perlu belajar tentang pemasaran online. Aku perlu belajar dari pengusaha lain yang lebih berpengalaman. Kalau aku coba lagi, aku bisa memperbaiki kesalahan ini." Maka, meskipun jatuh, ia bangkit. Ia mencoba strategi baru, membuka usaha lain, dan lambat laun menemukan jalannya. Visualisasi dokumenter, kamera memperlihatkan dua versi Dimas. Versi pertama menutup warungnya dengan papan bertuliskan, "Tutup selamanya." Versi kedua duduk di warung yang sama, mencatat strategi baru, lalu membuka kembali dengan papan bertuliskan, "Buka lagi." Dengan semangat baru. Dalam pendidikan, di sekolah, mindset sering terlihat jelas. Seorang siswa bernama Siti mendapat nilai buruk di ujian matematika. Dengan fixed mindset, ia berkata, "Aku memang bodoh di matematika. Tidak ada gunanya belajar lagi." Ia berhenti berusaha, nilainya semakin turun, dan ia kehilangan percaya diri. Dengan growth mindset, ia berkata, "Aku memang belum bisa. Tapi kalau aku belajar lebih giat, mungkin aku bisa memahami sedikit demi sedikit." Ia mulai bertanya ke gurunya, mencari video pembelajaran, berlatih soal tambahan. Nilainya tidak langsung naik, tapi ia melihat kemajuan. Kisah penelitian Dweck, murid yang percaya bahwa kecerdasan bisa berkembang akan belajar lebih keras setelah gagal. Murid yang percaya kecerdasan tetap justru lebih cepat menyerah. Dalam olahraga, atlet adalah contoh paling nyata dari growth mindset. Seorang pemain bola basket bernama Arif gagal mencetak poin di pertandingan penting. Fixed mindset, "Aku memang tidak berbakat. Aku tidak akan pernah bisa jadi pemain hebat." Growth mindset, "Aku gagal hari ini.
Tapi aku bisa berlatih teknik syuting lebih lama, memperbaiki strategi, dan mencoba lagi. Bahkan legenda seperti Michael Jordan mengakui, aku telah gagal lebih dari 9.000 kali dalam karirku. Aku kalah hampir 300 pertandingan. 26 kali aku dipercaya untuk mengambil tembakan kemenangan dan gagal. Dan aku terus gagal lagi dan lagi. Itulah sebabnya aku berhasil. Refleksi kehidupan sehari-hari. Sekarang mari kita balik pertanyaan ini pada diri kita. Saat atasan memberi tugas sulit, apakah kita merasa tertantang atau merasa ingin kabur? Saat pasangan berbeda pendapat, apakah kita berkata, kita tidak cocok, atau mungkin kita butuh belajar memahami? Saat impian gagal, apakah kita menyerah atau kita berkata, aku akan coba lagi dengan cara berbeda? Mindset bukan hanya soal teori. Mindset adalah keputusan kecil yang kita buat setiap hari. Keputusan untuk menyerah atau bertahan. Keputusan untuk menutup pintu atau membuka jendela.